Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, ya, kenikmatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan. Ini pertemuan kedua, ya, pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya mengampu mata kuliah ini di dua prodi, yaitu Komunikasi Pendidikan Islam dan Ahlul Tazkiyah, ya. Karena ini merupakan salah satu mata kuliah dasar umum MKDU, ya. Nah, untuk hari ini materi pembelajarannya yaitu berkaitan dengan kondisi Arab jahiliyah, kemudian kehidupan sosial, budaya dan ekonomi Arab, kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian wahyu pertama dan awal perjuangan dakwah beliau, ya. Nah, jadi di masa zaman jahiliyah ini dulu Arab pra-Islam, ya, disebutnya jahiliyah, banyak terjadi kejahiliahan atau kebodohan. Bodoh dalam arti bukan bodoh sebodoh-bodoh dalam berbagai bidang. Sebenarnya bangsa Arab itu dulu itu pintar dalam membuat syair-syair, ya. Di Arab itu membuat syair-syair. Tapi bodoh dalam hal akidah begitu. Mereka telah menuhankan berhala-berhala di Arab jahiliyah itu. Kemudian ada pembunuhan bayi-bayi perempuan, ya, bayi-bayi perempuan dibunuh hidup-hidup. Nah, itu salah satu indikatornya. Kemudian penyembah berhala itu ada berhala Lata, ada Manat, Uba dan Uja. Itu berhala-berhala yang pada saat itu disembah oleh bangsa Arab pra jahiliyah, ya, itu, ya. Nah, itu di berhala tersebut ada yang terbuat dari roti, yang mereka itu bangsa Arab zaman jahiliyah itu dia membuat berhala dari roti, pagi-pagi disembah di depan Ka'bah itu, kemudian siang-siangnya dimakan ketika lapar. Nah, itu saking bodoh-bodohnya zaman jahiliyah begitu. Kemudian ada yang terbuat dari kayu. Nah, itu ada juga yang membuat kerajinan patung gitu, ya, dari kayu gitu dijual. Jadi Tuhan teh diperjualkan dulu itu. Nah, itu saking bodoh-bodohnya zaman jahiliyah. Nah, jadi bodoh dalam akidah jahiliyah termasuk itu. Tadi ada berhala Lata, Manat, Hubal dan Uja. Lalu kemudian terjadinya pembunuhan bayi, ya, bayi perempuan terutama. Dibunuh hidup-hidup, ya, dikubur hidup-hidup. Bayi-bayi perempuan itu dulu dikubur hidup-hidup saking bukan rujit atau, ya, jadi dianggap tidak suci perempuan. Hina perempuan itu dianggap makhluk hina zaman jahiliyah itu, ya. Lalu kemudian ketika Kanjeng Nabi lahir, diangkat derajat perempuan oleh Islam, syariatnya oleh kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu zaman jahiliyah. Jadi jahiliyah itu berasal dari kata jahala, ya, yaitu artinya kebodohan tadi. Nah, jadi itu zaman jahiliyah, ya. Itu zaman yang penuh dengan kebodohan. Karena tadi ada dua indikator, yaitu yang menyembah berhala Lata, Manat, Hubal, Uja, itu terbuat dari kayu dan roti. Itu disimpan di depan Ka'bah itu dulu. Ini kan zaman jahiliyah, ya, pra-Islam. Kemudian setelah lahirnya Kanjeng Nabi, berjayanya Islam, dibersihkanlah tuh patung-patung Lata, Manat, Hubal dan Uja di depan Ka'bah tersebut, ya. Lalu kemudian indikator kedua kejahiliahan masyarakat Arab pra-Islam yaitu adanya pembunuhan bayi-bayi perempuan. Nah, bayi-bayi perempuan ini dibunuh karena dianggap hina, ya. Makanya sedang datang bulan pun perempuan yang datang bulan itu diasingkan ke gurunnya, dijauhkan karena dianggap hina dan tidak dianggap kotor begitu. Nah, itu saking jahiliyah masyarakat pra-Islam.
Kemudian itu dari sudut kepercayaan, jadi mereka masih menganut kepercayaan yang tradisional ya. Kemudian dari segi ekonomi perdagangan, ini Arab itu luar biasa ya, sampai sekarang pun masih menjadi pusat kekuatannya ya, masih menjadi pusat ekonomi ya Arab itu. Arab pak tidak perdagangan, apa kalim Nabi pun berdagang ya, Etio di Japun berdagang bu. Jadi berdagang adalah salah satu ekonomi masyarakat pada zaman Banisa atau zaman Dahiliyah itu banyak yang berdagang, termasuk berdagang tadi ketika dagang pakul, pasung mata, anak, kubah, bujar itu, dan berupa tayu kira kayu itu ada pelayannya. Ada yang memahat kayu untuk dibuatkan paku, ada lagi dibuatkan paku, kemudian paku dijual loh. Itu satu botol-botol dan dia. Lalu kemudian sampai sekarang ikut Arab itu menjadi pusat paling kuat ya dalam hal perdagangan, terutama minyak bumi. Nah, kemudian dari aspek ekonomi begitu ya, aspek budaya luar biasa bangsa Arab itu karena cerdas dalam membuat syair-syair. Bahkan di depan Ka'bah itu ada perlombaan untuk menyebutkan syair, maka mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran kan, wahyunya Al-Quran itu salah satu mukjizat untuk menghantar atau untuk sebagian ditesat ya, melawan dari bangsa-bangsa Arab Jahiliyah tersebut. Jadi ada syair yang lebih indah yaitu Al-Quran, seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum bihi mukhtalifun. Itu susunannya luar biasa ya, subhanallah. Kemudian watini wazaitun wa turi sinin, nah itu kan syair-syair ayat Al-Quran, tapi itu indah begitu secara lafaz indah. Nah itu untuk melawan atau mengkanter syair-syair yang dari zaman jahiliyah itu, karena setiap zaman itu ada tantangannya. Seperti Nabi Musa, masyarakatnya itu dia pintar nyihir, suka menyihir. Batak si Fir'aun juga dia punya Pandawa gitu ya, prajurit, penasihat yang pintar nyihir, membuat sihir, bahkan membuat ular gitu ya, membuat sihir. Lalu kemudian Nabi Musa, secara singkat ceritanya ya, beliau diberikan mukjizat. Dalam Al-Quran disebutkan ada ada obrolan atau ada dialog antara Allah dengan Nabi Musa, karena Nabi yang pernah berdialog secara langsung dengan Allah yaitu salah satunya adalah Nabi Musa. Ma fi yaminika ya Musa, kata Allah dalam Al-Quran ini ya, kata Allah kepada Nabi Musa, apa yang ada dalam tanganmu, kata Allah. Ma fi yaminika ya Musa, apa ada dalam tanganmu wahai Musa? Ya asoya, kata Nabi Musa, ini adalah tongkat untuk mengembalakan kambing. Nabi Musa itu beliau itu pengembala kambing ya. Kemudian kata Allah, pukulkan tongkat tersebut ke dalam batu, dan jadilah ular besar. Sehingga Nabi Musa kaget, ternyata ularnya bisa menjadi tongkat. Dan itu mujizat yang paling. Kemudian ambil lagi hitam tongkat ular tersebut, jangan takut, kata Allah, jadilah tongkat Nabi. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Musa untuk melawan Firaun dan bala tentaranya yang bisa membuat membuat sihir atau ular. Bahkan ketika Nabi Musa datang ke Firaun pun ya,
diberikan ular apa ya, dipersembahkan, diserang ular-ular yang dibuat apa ya, yang disihir, hasil dari sihiran itu. Tapi kemudian tongkat Nabi Musa dipukulkan dan menjadi ular besar dan menangkap memakan ular-ular kecil dari buatan itu penyihir-penyihir dari Firaun itu. Nah, itu salah satu bentuk atau contoh ya, bukti bahwa mukjizat itu sesuai dengan ruang lingkup tantangan pada masa itu. Karena pada masa Nabi Musa itu tantangannya adalah itu ya, penyihir-penyihir, maka mukjizatnya pun berupa tongkat yang bisa itu bisa menjadi ular. Nah, pun sama halnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, tantangannya itu adalah masyarakatnya yang suka sihir-sihir, sehingga mukjizatnya pun adalah salah satunya ya adalah Al-Quran. Kemudian mukjizat lain kan Nabi itu bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya ya. Banyak sebetulnya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad juga banyak, bisa membelah bulan dan lain-lain. Salah satunya adalah Al-Quran. Itu adalah untuk mengcounter dari kecerdasan orang Arab pada masa pra Islam ya. Lalu kemudian lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Lahirlah beliau untuk apa? Untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Dari beberapa kali jika ada yang mau mengkritisi, menyangka atau menawarkan atau ditanya oleh siapa? Dari mana yang dalam Muhammad SAW justru membantu Oke, jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau adalah yatim ya. Beliau ditinggal atau waktunya meninggal itu usia 14 tahun Jadi beliau kaya ketika masih tahunnya. Nah, kondisi yang tersebut kemudian ketika bayi itu diberikan diasuh oleh Siti Aminah, karena ada tradisi di Arab itu kalau ada bayi yang baru lahir itu disusukan kepada yang lain. Makanya ada dalam fikih itu ada saudara sesusuan. Saudara sesusuan itu adalah saudara aku yang seibu sesusu itu. Nah, ada dalam itu ketika bayi beliau disusui oleh manusia, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib pamannya, diasuh dibawa berdagang ya. Itu bayi, kemudian ketika masuk ke upacara anak-anak, kemudian diasuh oleh Abu Thalib yang pamannya, dibawa berdagang, kemudian berdagang Syam, kemudian Yaman, berdagang. Ada lagi klinik berdagang. Nah, ketika di perjalanan ya dari Mekah ke Syam, ke Hijaz, ke Yaman, bertemu dengan pendeta yang dari Suri. Karena kan yang dari Suri itu adalah agama Samawi ya, dan dalam kitab-kitab itu posisi ada jika kemudian pendeta yang tersebut menyarankan kepada Abu Thalib agar segera pulang, karena aku dihukum oleh orang lain. Jadi semuanya kata dia dari apa pendeta yang Sunni pulang aja untuk Abu Thalib dan Sayyidina
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah di usia 25 tahun beliau menikah dewasa. Ini apa ya? Yang pertama maksudnya adalah Abu Thalib ayahnya meninggal, kemudian Abu Thalib ayahnya. Nah, ketika dewasa berjalan ke mana? Berdagang itu bertemu dengan orang yang sepertinya dan melihat apa ya mandiri yang hidup dalam berdagang dengan teorinya, kemudian sikap kita dibina dan menikah dengan teorinya, Sayyidah teorinya begitu. Dan pada saat ini tentu menjadi perjuangan bagi kita beberapa dalam kehidupan orang yakin seperti kali-kali juga berhasil di dalam hidupnya. Terima kasih. Karena di depan saya bertanya tadi Bapak menyebutkan bahwa di zaman Firaun itu zaman Mesir, ya, terus bergeser ke zaman Nabi Muhammad itu berbeda lagi. Ya, Islam itu berbeda lagi. Zaman ataupun tantangan. Ya, jadi pertanyaan saya, gimana dengan korelasi dengan sekarang gitu ya? Karena saya lihat setiap zaman itu berbeda. Ya, begitu lah. Baik, terima kasih pertanyaan bagus ya, luar biasa pertanyaannya sangat kritis. Nah, itu pada masa kenabian itu tantangan dakwahnya itu sesuai dengan kondisi sosial tadi disebutkan. Untuk masa sekarang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan khatim nabi atau bentuk semua nabi, maka tidak ada lagi setelah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mujizatnya pun yaitu Al-Quran tetap Al-Quran sebagai bentuk kita, tidak ada lagi kita setelah Al-Quran, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas kita bagaimana untuk hal umat yang tidak nasi tak turun lagi ke makhluk bayar turun engkau adalah umat terbaik dari kami kata Allah ya. Dan ini merupakan apa ya firman Allah dalam Al-Quran. Jadi engkau adalah umat terbaik. Bukan siapa yaitu kepada kebaikan dan tidak kepada kemungkaran. Tantangan sekarang itu sekarang ada HP, bagaimana kita menggunakan HP itu lebih baik. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Nah, berarti kita di media sosial ini gunakan untuk hal yang positif dan produktif. Ya, jangan digunakan untuk hal yang produktif seperti membangun orang dan lain seperti kemudian kalau laki-laki di konten saya boleh. Kemudian ada memang sekarang dari itu dibangun. Nah itu jadi kita tentu tantangannya sangat besar sekarang sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang meneruskan kata-kata perjuangan awalnya harus terus menghubungi untuk amal ma'ruf nahi munkar ya, mencegah memberikan kebaikan dan juga kepada pemuka. Dicukupkan untuk hari ini. Pada akhirnya kesimpulan pada perbincangan ini yaitu bahwa pada masa zaman jahiliyah atau para Islam itu sangat kompleks ya dari segi tidak tadi ada misalnya atau penyeleweng gitu ya. Ada menyebabkan bahagia belakang. Kemudian dari segi moral tidak bermoral, perempuan adalah sebagai makhluknya dan diangkat derajatnya setelah adanya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Untuk lebih menyempurnakan
itu